Ora lipstikan ya Mbak, nanya ora sama lipstik kaya ya sote lipstikan ya. Lipstikan barang ya. Antri sembako. Ayo, Mas Iham, absen ini Mas Iham. Tulis saja belum ini namanya belum paham. Kepala kita. Bismillah, terima kasih. Ya. Bu Endang siap, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu asrafi anbiya'i wal mursalin wa ala alaihi washabihi ajmain. Yang terhormat Kepala SMP Negeri 3 Laksono, beliau Ibu Hajah Siti Fatimah, SPD MSI. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru Spentilek hebat. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita semuanya, sehingga kita bisa berkumpul pada acara diseminasi budaya positif CGB Angkatan 2 Wonosobo. Angkatan 11. Sholawat dan salam senantiasa terlimpahkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru yang telah menghadiri acara ini, acara diseminasi. Semoga acara ini bisa berjalan dengan lancar. Selanjutnya saya sebagai moderator akan membacakan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama pembukaan, yang kedua perkenalan Ibu Guru baru, Ibu Dinda, kemudian sambutan Kepala Sekolah, yang keempat presentasi diseminasi disiplin positif, yang kelima tanya jawab,
atau diskusi. Yang keenam, praktik segitiga restitusi. Dan yang terakhir, penutup. Untuk membuka acara pada hari ini, yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya acara yang kedua yaitu perkenalan ibu guru baru, ibu guru yang cantik. Kemudian kepada Ibu Dinda saya persilahkan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Bapak Ibu Guru. Perkenalkan, nama saya Dinda Halimah Agrifani Mubarak, biasa dipanggil Dinda. Alamat saya di Prajuritan Bawah. Di sini saya diberi amanah untuk mengajar IPA dan mungkin ada sebagian nanti matematika. Kemudian sebelumnya saya S1-nya di Universitas Negeri Semarang, jurusan Pendidikan Kimia. Kemudian saya sudah pernah wiyata juga di SD Negeri 1 Wonosobo. Kemudian saya melanjutkan PPG Prajabatan di UNY, Prodi IPA. Dan alhamdulillah sampai saat ini saya bisa bergabung dengan Bapak Ibu Guru di SMP Negeri 3 Laksono. Saya mungkin masih kecil, belum banyak pengalaman seperti Bapak Ibu Guru semua. Jadi di sini saya mohon bimbingannya kepada Bapak Ibu. Barangkali saya nanti kurang ini, kurang itu, saya sangat dengan senang ketika diberi masukan, ketika diajarkan hal-hal yang baru. Mungkin cukup sekian perkenalan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ibu Dinda atas perkenalannya. Semoga di sini merasa nyaman, bisa menyesuaikan dengan situasi dan kondisi di SMP 3 Laksono. Semoga bisa berbaur, karena maaf termasuk saya di sini orang yang lebih tua. Jadi mohon maaf nanti kalau misalnya ada canda, tawa, gurau yang mungkin kurang berkenan. Sehingga semoga di sini bisa menjalankan tugas dengan lancar dan kedepannya akan sukses selalu. Acara berikutnya sambutan atau pengarahan dari Kepala SMP 3 Laksono kepada beliau Ibu Hajah Siti Fatimah SPDN SI, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi Ibu dan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah berikan kesempatan kepada kita semua untuk mengikuti diseminasi disiplin positif dari sahabat kita, dari CGP kita. Insya Allah mengantarkan kita semua untuk menerapkan, melaksanakan disiplin positif khususnya dengan penuh tanggung jawab. Semoga apa yang kita ikhtiarkan mendapatkan ridho dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan untuk yang mulia Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk keluarganya, untuk sahabat-sahabatnya, dan juga untuk pengikut-pengikutnya. Mudah-mudahan sampai kepada kita semua keluarga SMP Negeri 3 Laksono, karena kita bismillah berusaha senantiasa untuk mengikuti sunnah-sunnahnya. Terima kasih dan selamat kepada Bu Eha yang pada kesempatan kali ini telah menyelesaikan modul yang ke berapa Bu? Kedua? Keempat? Ini modul yang kedua, sehingga dari modul yang kedua ini salah satu bentuk tindak lanjut atau aplikasinya adalah dengan berbagi praktek baik pada kesempatan kali ini kepada Ibu dan Bapak semua. Perjuangan Bu Eha tidak mudah, bismillah, dan disitulah insya Allah menjadi nilai kebaikan dari Bu Eha. Mudah-mudahan kebaikan ini juga
berimbas atau mewarnai kebaikan kita semua karena kita mendukung satu kebaikan. Ada satu kebaikan maka kita ikuti, insya Allah mendapatkan kebaikan juga. Dan insya Allah kita akan berusaha senantiasa untuk tidak mengikuti satu keburukan karena konsekuensinya itu yang jatuh kepada diri kita. Ibu dan Bapak yang kami hormati, alhamdulillah saya mendapat kesempatan berapa menit Bu ya? 15 menit, itu kesempatan sing dawa banget. Oleh karena itu sebelum nantinya saya sedikit ikut berbincang terkait disiplin positif, izinkan kami menyampaikan beberapa informasi terkait yang pertama adalah yang baru saja saya ikuti, sosialisasi asesmen nasional untuk Suprayon, Leksono, Silomerto, dan Sukoharjo, bahwa pelaksanaan AN ini sepenuhnya mengikuti juknis yang sudah ditetapkan, tidak menambah-nambahkan, ataupun kalau terpaksa menambahkan jangan sampai bertentangan dengan juknisnya. Yang pertama, bahwa AN ini merupakan asesmen penilaiannya dilakukan secara oleh pemerintah kita untuk mengetahui tingkat layanan pembelajaran dan kompeten yang dimiliki oleh siswa-siswa kita, dan pesertanya ditetapkan berdasarkan DN apa Pak Puji, DN sekarang masih DNS yang terakhir, yang kedua, nantinya mudah-mudahan menjadi DNT. Untuk anak kita yang sudah masuk adalah 45 plus 5 cadangan. Ibu dan Bapak semua dipahami bahwa cadangan ini berlaku atau ikut melaksanakan apabila ada peserta utama yang mengalami gangguan sehingga tidak bisa mengikuti dimulai atau sejak hari yang pertama. Jadi tidak bisa hari pertama ikut kemudian hari keduanya diganti cadangan. Demikian juga hari pertama cadangan, hari keduanya yang utama, tidak bisa. Jadi kalau sampai ada diganti, ya baik hari pertama maupun hari kedua. Yang kedua, bahwa kegiatan ini akan dilaksanakan mulai dari simulasi yang kemarin sudah tanggal 8 Agustus. Untuk simulasi ini bertujuan mengetahui kesiapan satuan pendidikan. Yang kedua adalah gladi bersih yang insya Allah dilaksanakan sesuai jadwalnya adalah tanggal 2, 3, 4, 5 September, diikuti oleh semua siswa, semua guru, dan persis pada saat pelaksanaan nantinya. Kemudian yang ketiga adalah pelaksanaannya yang jadwalnya 9, 10, 11, 12 September, harinya Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Berdasarkan perbincangan saya dengan Pak Puji selaku operator sekaligus sebagai guru TIK-nya, kami memilih bahwa untuk AN kita memilih di hari yang tanggal 9 dan tanggal 10. Kabupaten Wonosobo menetapkan semuanya 100% secara online. Mudah-mudahan dengan seperti ini juga kesibukan operator menjadi sedikit berkurang, meskipun insya Allah mari Ibu dan Bapak semuanya tambah tungani agar di hari pelaksanaan tidak ada hambatan. Apabila di hari pelaksanaan ada hambatan sehingga ada anak yang tidak bisa, tidak ada susulan hari berikutnya, baik alasan internet maupun alasan listrik. Oleh karena itu, semua sekolahan pelaksana harus siap dengan gensetnya. Alhamdulillah kita sudah siap, dan dari segi anggaran kita juga sudah menyiapkan anggarannya. Selanjutnya Ibu dan Bapak masih terkait dengan ANBK ini, bahwa untuk ANBK besok diikuti dari 45 plus 5 cadangan itu bisa memilih 9, 10, 11, 12. Bahkan bisa juga 4 hari ini digunakan terus. Tanggal 9 50%, misalnya sesi 1 dan 2 tanggal
9, sesi 3-nya tanggal 11. Sesi 1-2 itu tanggal 10 untuk numerasinya, sesi 3-nya tanggal 12 untuk sesi dilaksanakan pagi itu bisa. Namun tadi sedikit, mudah-mudahan Ibu dan Bapak juga sepakat bahwa kita tetap mengambilnya hanya 2 hari dilaksanakan meliputi sesi 1, 2, dan 3. Kami sudah mengusulkan bahwa sebagai penanggung jawab tetap harus saya, kemudian ketuanya adalah Pak Iskandar, proktornya adalah Pak Puji, teknisinya adalah Pak Hakim, pengawasnya hari pertama adalah Pak Kabul, hari keduanya adalah Pak Dwi. Untuk pengawasnya nanti mengawasi di luar sekolah kita tunggu informasi seperti apa dari Suprayon 6. Berikutnya Ibu dan Bapak, bahwa untuk sesi seperti sekolah kita sampai 3 sesi, berarti dari jam 7.30 sampai 16.30. Setengah jam sebelumnya sudah ada di tempat, berarti jam 7 Pak Kabul dan Pak Dwi nanti harus sudah ada di tempat tujuan. Untuk kami, untuk kita semua, baik yang KBM maupun sebagai panitia, tetap harus ada di tempat ini dan KBM tetap berlangsung seperti biasa. Berikutnya Ibu dan Bapak, untuk AN-nya hari pertama itu literasi dan sulinjar, hari keduanya numerasi dan sulinjar. Kemudian untuk kita semua guru dan kepala sekolah mengikuti sulinjar mulai tanggal 30 September sampai 13 Oktober. Untuk Pak Sugiono berarti harus mengerjakan di 2 tempat. Kemudian, saya kira itu aja. Kemudian masalah pelaksanaannya terkait transport atau mungkin honor yang diberikan, kita ikuti juknis bosnya. Mengapa demikian? Karena memang dana yang kita gunakan adalah bersumber dari bos satuan pendidikan. Adapun nanti yang dari komite, kami berharap nanti saya matur kepada komite dengan membuka perencanaan kerja yang ada untuk mendukung kegiatan ANPK ini, baik untuk penambahan gizi bagi anak-anak kita maupun mungkin untuk tambahan konsumsi atau mungkin untuk honor bagi pelaksanaannya. Yang kedua, Ibu dan Bapak, masih terkait pertemuan baru saja yang kami ikuti di Suprayon 6 adalah bahwa untuk Suprayon 6 saudara kita Pak Teguh Ubres, itu singkatan dari apa ya Pak Rosid? Teguh Ubres, pokoknya saya lingatur itu Pak Teguh Ubres itu ya, ada Prasetyoni kalau tidak salah. Itu mulai kemarin itu sudah pengampu SMP Negeri 1 Leksono, sedangkan SMP-nya Pak Teguh itu diganti oleh Pak Joko. Kelasnya Pak Joko, sekolahnya Pak Joko masih kosong. Mungkin ini nunggu teman-teman dari Bu IH atau yang lainnya untuk nantinya ngisi di kelasnya di sekolahnya Pak Joko. Dan sementara ini Pak Joko masih menjadi PLT untuk 2 sekolahan. Sekolahnya Pak yang kemarin dipegang Pak Teguh Ubres dan sekolahnya dirinya sendiri. Ibu dan Bapak, yang ketiga terkait kegiatan kita yang kemarin kami mengumpulkan orang tua, mohon kepada Pak Kabul nanti apabila apa yang saya sampaikan kurang untuk ditambahi, bahwa kemarin kami sudah mengaturi orang tua wali murid 789 secara gantian. Antara lain kami menyampaikan tentang bagaimana proses pembelajaran ketika tidak bisa datang di sekolah secara penuh. Itu hasilnya adalah menurut orang tua banyak anak tidak belajar. Meskipun dari sini saya sudah ngatur kepada Ibu dan Bapak untuk di WA lewat grupnya sesuai dengan jadwalnya. Menurut mereka banyak anak tidak belajar. Sehingga dampaknya ada 1-2 orang tua yang khawatir dengan nilai anaknya. Nilai anaknya elek prige karena besok kepingin ke SMA maupun SMK yang dituju. Dari situ kami juga berpikir bagaimana caranya ada tambahan kelas, tapi sampai detik ini saya belum menemukan tambahan kelasnya di mana.
Yang kedua, informasi untuk orang tua itu bahwa kita akan mengadakan kegiatan uji kecerdasan atau IQ. Alhamdulillah orang tua 789 semuanya setuju untuk mengikuti tes IQ itu. Dan menurut saya, menurut kita semua, mudah-mudahan Bapak Ibu sepakat bahwa ketika kita mengetahui data terkait dengan IQ anak, terkait dengan gaya belajar anak, terkait dengan emosi anak, mudah-mudahan ini akan sangat membantu Bapak Ibu semua di dalam melaksanakan pembelajaran diferensiasi. Kemudian kerjasamanya, kami memilih kerjasama dengan Ajna Wonosobo dengan satu pertimbangan, isi yang ditawarkan oleh Ajna dan yang kami terima dari Jogja itu isinya relatif sama. Awalnya harganya jauh sekali 1:3, tetapi dengan penawaran yang kami lakukan, antara lain penawarannya adalah muridku akeh, muga-muga meskipun hanya sedikit keuntungannya itu bisa dipengkan, maka bisa diterima permohonan saya ini, sehingga harganya dengan Ajna tetap harganya 50.000. Apabila nanti ada orang tua yang mau konsultasi ke Ajna, maka biayanya dipotong 50% dari harga normal. Untuk kegiatan pendukung tes IQ ini mohon kepada Pak Hardiman sebagai ketuanya, kemudian Mbak Mar dari Tata Usaha sebagai sekretarisnya, yang ketiga bendaharanya adalah Mbak Yuli, yang keempat semua Bapak Ibu guru khususnya wali kelas mohon peran sertanya di dalam menyampaikan surat kepada anak, memotivasi anak untuk bisa ikut, kemudian menerima keuangannya sehingga nantinya diserahkan kepada Mbak Yuli. Mudah-mudahan insya Allah ada sedikit cashback untuk sekolah kita. Kemudian yang terakhir, ketika kami dengan orang tua juga kami menyampaikan rencana kegiatan studi wisata. Dan untuk studi wisata berdasarkan informasi yang dikumpulkan teman-teman Pak Kabul maupun SKL dengan anak-anak kelas 8-9, pada umumnya anak-anak berharap ada refreshingnya, ada dolannya, ada pikniknya. Nah itu untuk piknik, pilihan waktu yang kami berikan adalah Oktober, November sampai terakhir adalah Februari. Jangan sampai Maret, April, karena Maret itu sudah puasa. Bodoh ya. Sesi 1-2 itu tanggal 10 untuk numerasinya, sesi 3-nya tanggal 12 untuk sesi dilaksanakan pagi itu bisa. Namun tadi sedikit, mudah-mudahan Ibu dan Bapak juga sepakat bahwa kita tetap mengambilnya hanya 2 hari dilaksanakan meliputi sesi 1, 2, dan 3. Kami sudah mengusulkan bahwa sebagai penanggung jawab tetap harus saya, kemudian ketuanya adalah Pak Iskandar, proktornya adalah Pak Puji, teknisinya adalah Pak Hakim, pengawasnya hari pertama adalah Pak Kabul, hari keduanya adalah Pak Dwi. Untuk pengawasnya nanti mengawasi di luar sekolah kita tunggu informasi seperti apa dari Suprayon 6. Berikutnya Ibu dan Bapak, bahwa untuk sesi seperti sekolah kita sampai 3 sesi, berarti dari jam 7.30 sampai 16.30. Setengah jam sebelumnya sudah ada di tempat, berarti jam 7 Pak Kabul dan Pak Dwi nanti harus sudah ada di tempat tujuan. Untuk kami, untuk kita semua, baik yang KBM maupun sebagai panitia, tetap harus ada di tempat ini dan KBM tetap berlangsung seperti biasa. Berikutnya, Ibu dan Bapak, untuk AN-nya, hari pertama itu literasi dan sulijar, hari keduanya numerasi dan sulijar. Kemudian untuk kita semua guru dan kepala sekolah mengikuti sulijar mulai tanggal 30 September sampai 13 Oktober.
Untuk Pak Sugiono berarti harus mengerjakan di 2 tempat. Kemudian, nah saya kira itu aja. Kemudian masalah pelaksanaannya terkait transport atau mungkin honor yang diberikan, kita ikuti juknis bosnya. Mengapa demikian? Karena memang dana yang kita gunakan adalah bersumber dari bos satuan pendidikan. Adapun nanti yang dari komite, kami berharap nanti saya matur kepada komite dengan membuka perencanaan kerja yang ada untuk mendukung kegiatan ANPK ini, baik untuk penambahan gizi bagi anak-anak kita maupun mungkin untuk tambahan konsumsi atau mungkin untuk honor bagi pelaksanaannya. Yang kedua, Ibu dan Bapak, masih terkait pertemuan baru saja yang kami ikuti di Suprayon 6 adalah bahwa untuk Suprayom 6 saudara kita Pak Teguh Ubres, itu singkatan dari apa ya Pak Rosid? Teguh Ubres, pokoknya saya lingatur itu Pak Teguh Ubres itu ya, ada Prasetyo ini kalau tidak salah. Itu mulai kemarin itu sudah pengampu SMP Negeri 1 Leksono, sedangkan SMP-nya Pak Teguh itu diganti oleh Pak Joko. Kelasnya Pak Joko, sekolahnya Pak Joko masih kosong. Mungkin ini nunggu teman-teman dari Bu IH atau yang lainnya untuk nantinya ngisi di kelasnya di sekolahnya Pak Joko. Dan sementara ini Pak Joko masih menjadi PLT untuk 2 sekolahan. Sekolahnya Pak yang kemarin dipegang Pak Teguh Ubres dan sekolahnya dirinya sendiri. Ibu dan Bapak, yang ketiga terkait kegiatan kita yang kemarin kami mengumpulkan orang tua, mohon kepada Pak Kabul nanti apabila apa yang saya sampaikan kurang untuk ditambahi, bahwa kemarin kami sudah mengaturi orang tua wali murid 789 secara gantian. Antara lain kami menyampaikan tentang bagaimana proses pembelajaran ketika tidak bisa datang di sekolah secara penuh. Itu hasilnya adalah menurut orang tua banyak anak tidak belajar. Meskipun dari sini saya sudah ngatur kepada Ibu dan Bapak untuk di WA lewat grupnya sesuai dengan jadwalnya. Menurut mereka banyak anak tidak belajar. Sehingga dampaknya ada 1-2 orang tua yang khawatir dengan nilai anaknya. Nilai anaknya elek prige karena besok kepingin ke SMA maupun SMK yang dituju. Dari situ kami juga berpikir bagaimana caranya ada tambahan kelas, tapi sampai detik ini saya belum menemukan tambahan kelasnya di mana. Yang kedua, informasi untuk orang tua itu bahwa kita akan mengadakan kegiatan uji kecerdasan atau IQ. Alhamdulillah orang tua 789 semuanya setuju untuk mengikuti tes IQ itu. Dan menurut saya, menurut kita semua, mudah-mudahan Bapak Ibu sepakat bahwa ketika kita mengetahui data terkait dengan IQ anak, terkait dengan gaya belajar anak, terkait dengan emosi anak, mudah-mudahan ini akan sangat membantu Bapak Ibu semua di dalam melaksanakan pembelajaran diferensiasi. Kemudian kerjasamanya kami memilih kerjasama dengan Ajna Wonosobo dengan satu pertimbangan, isi yang ditawarkan oleh Ajna dan yang kami terima dari Jogja itu isinya relatif sama. Awalnya harganya jauh sekali 1:3, tetapi dengan penawaran yang kami lakukan antara lain penawarannya adalah muridku akeh, muga-muga meskipun hanya sedikit keuntungannya itu bisa dipingkan, maka bisa diterima permohonan saya ini sehingga harganya dengan Ajna tetap harganya 50.000. Apabila nanti ada orang tua yang mau konsultasi ke Ajna, maka biayanya dipotong 50% dari harga normal. Untuk kegiatan pendukung tes IQ ini mohon kepada Pak Hardiman sebagai ketuanya, kemudian Mbak Mar dari Tata Usaha sebagai sekretarisnya, yang ketiga bendaharanya adalah Mbak Yuli, yang keempat semua Bapak Ibu guru khususnya wali kelas mohon peran sertanya di dalam menyampaikan surat kepada anak, memotivasi anak untuk bisa ikut, kemudian menerima keuangannya sehingga nantinya diserahkan kepada Mbak
Juli, mudah-mudahan insya Allah ada sedikit cashback untuk sekolah kita. Kemudian yang terakhir, ketika kami dengan orang tua juga, kami menyampaikan rencana kegiatan studi wisata. Dan untuk studi wisata berdasarkan informasi yang dikumpulkan teman-teman Pak Kabul maupun SKL dengan anak-anak kelas 8-9, pada umumnya anak-anak berharap ada refreshingnya, ada dolannya, ada pikniknya. Nah itu untuk piknik, pilihan waktu yang kami berikan adalah Oktober, November sampai terakhir adalah Februari. Jangan sampai Maret, April, karena Maret itu sudah puasa. Bodoh ya teman-teman dari SKL mungkin untuk menyampaikan kepada kami seperti apa perencanaannya, dan kami siap apabila memang dibutuhkan siap untuk membantu. Berikutnya, sampingnya itu Pak Kabul, 3 hal ada tambahan Pak Kabul. Berwawasan lingkungan ini yang terakhir sebelum itu. Terakhir ada perangkat siang hari ini, Ibu dan Bapak. Ini merupakan kelanjutan dari kegiatan berprestasi dulu yang haruslah berprestasi di sini terampil banyak. Yang keempat, berwawasan karena memang itu. Kalau sekarang terwujud karena tapi karena ada tugas yang diberikan oleh dinas pendidikan yang terwujud, saya peserta didik yang bertakwa dan berakhlak untuk kegiatan peningkatan kemampuan kompetensi literasi numerasi guru yang berwawasan dari tim Linu itu harus masuk numerasi sebelumnya yang sudah diikuti. Ketika diucapkan kita juga bisa mengucapkan dengan baik dan benar dan terwujud adalah aplikasi pembelajaran. Kemudian yang kedua terwujud melalui contoh perilaku kita untuk anak-anak mengikuti pelatihan pelatih peserta peningkatan prestasinya olahraga. Itu juga diadakan oleh Dinas Pendidikan. Kedua kegiatan ini banyak berbeda, tujuannya berbeda, tetapi semua dari Dinas Pendidikan berlangsung dari hari peserta Selasa sampai dengan hari Jumat. Sampai hari Jumat kita semua lainnya alhamdulillah kita bagi anak-anak kita, sehingga Bu Dinda bisa langsung mengharapkan anak-anak yang belajar ya bantunya Bu Dinda. Maaf kemarin saya memang belum perkenalkan Bu Dinda. Ketika pengen anak Bu Dinda itu prestasi, ketika kamu hanya berprestasi, mudah-mudahan untuk bisa berprestasi tidak untuk daftar di sana orang ngomong-ngomong itu kewenangan pihak sana untuk menolak sekolah penggerak kita. Kewajiban saya harus mendaftar menurut saya sesuai dengan kriteria yang saya miliki, termasuk untuk CBC angkatan, tetapi memang kualitas kita memang yang masih memenuhi saya bukan sampai saya siap untuk itu. Ada peluang untuk diri sendiri, silakan tidak puas mudah-mudahan karena dengan Bapak yang sesuai saya melakukannya dan lolos sebagai CGP selanjutnya menjadi GP. Jangan sampai ada pendidik seorang gemulang. Berikutnya setelah Ibu dan Bapak memahami visi dari SMP kita, maka mau belajar guru yang mau belajar Bapak menuangkan visi itu ke dalam misi. Sebelum selanjutnya nanti dari misi menjadi tujuan itu harus ada sudah membahas tentang mirahnya visi. Ketika visi Bapak juga sudah belajar meningkatkan ketakwaan yang sudah Bapak tuliskan kemarin ketika itu tentunya misinya juga arah ke sana. Tujuannya juga imbang dengan itu. Pak Puji coba. Maka kegiatan yang dilakukan di SMP kita antara lain membaca Al-Quran itu dalam rangka mewujudkan apa perencanaannya dan siap apabila memang dibutuhkan. Maka di jadwal sudah dituliskan Ibu dan Bapak bersama guru jam pertama, bersama guru jam yang terakhir. Karena itu mohon terakhir terkait kegiatan siang hari jangan ini maksa Ibu dan Bapak ini merupakan kelanjutan karena Ibu dan Bapak sudah sebelumnya mencegah waktu langsung kita dari sini pesertanya Al-Qurannya Bismillah Ibu dan Bapak lebih banyak karena kebaikan yang dilakukan kalau anak-anak insya Allah berbuka kepada Ibu dan Bapak, tetapi karena ada tugas yang diberikan oleh dari pendidikan yang pertama saya dapatkan angel di seluruh dan tidak gampang untuk beda untuk kegiatan
meningkatkan kemampuan kompetensi literasi bagi guru yang merupakan lanjutan dari tujuan implementasikan dalam kegiatan literasi numerasi sebelumnya yang sudah diikuti Pak Dwi ekstrakurikuler ini dalam penerapannya ini harus kemudian yang kedua Pak Kontrol perilaku di sini disiplin kontrol mengikuti pelatihan seperti apa mari nanti kita meningkatkan prestasi olahraga itu kita dilakukan oleh diskusi dinas pendidikan kedua kegiatan ini apa yang berbeda atau yang berbeda tetapi pilihan dalam pendampingan dari kisahnya dengan hari mudah-mudahan kita bisa mempublikasikan namanya perjuangan memang kita kamu dengan diri sehingga tidak bisa langsung membantu itulah insya Allah pembelajaran khususnya pelajaran istirahat dan maaf kemarin saya sudah berjuang pasti ada nilai perjuangan tersebut tidak itu dimaafkan apabila ada kata-kata yang rontok menyakitkan hati ibu dan bapak semata-mata karena kesalahan ilmu yang didapatkan sehingga dari warga maupun dari kepikiran hal bisa betul-betul menjadi sekolah hebat juga program sekolahnya anak kita insya Allah kita akan menjadi betul-betul sekolah spektakuler kehidupannya untuk AFBK dimudahkan segala sesuatunya untuk latihan kualitas kita baik meningkatkan dari yang kemarin termasuk dari saya selalu kita mendapatkan satu penghargaan sudah bisa mendapatkan dua penghargaan saya masih punya amanat sebagai penghargaan dan penghargaan itu manakala saya dibentuk sebenarnya mulai ikut sinau masa orang mau sinau berbeda kepada belajar persen per kabupaten hanya yang mau belajar mau belajar yang punya hak untuk belajar kata itu aja dari saya kepada Bu Endang selanjutnya bersamanya untuk mendampinginya kita sampai di akhir membahas tentang terima kasih visi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh belajar dari visi itu yang sudah Ibu Bapak tuliskan kemarin kepingin putra Nikoyo ngopo kemudian Pak Busi coba visi nomor dewe apa Pak. Terima kasih pada beliau Ibu Siti Haja Siti Fatimah SPDM SI yang sudah memberikan sambutan, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Acara berikutnya yaitu presentasi diseminasi budaya positif CGB Angkatan 11 Wonosobo kepada Ibu Eha Julaiha kami persilakan. Pesertanya lebih banyak. Semangat, ding dan gantang, dung, ding dan gantang, dung. Se, aha, ma, aha, mat. Aha, semangat. Jadi panggilan ding dan kata ding. Oh, saya ya. Mungkin bisa kami berdiri semua ya. Ayo berdiri kita. Berdiri dong. Tepuk semangat. Ding dan dung. Ding dan dung. Sekali lagi ya. Tepuk semangat. Ding dan dung. Se, aha, ma, aha, mat, Jadi teman-teman dari SKL Pak Totro dan tim untuk menyampaikan kepada kami seperti apa perencanaannya dan kami siap apabila memang dibutuhkan siap untuk membantunya. Itu Pak Kabul 3 hal ada tambahan Pak Kabul?
Terima kasih. Yang terakhir sekarang, terakhir terkait kegiatan siang hari ini, Ibu dan Bapak, ini merupakan kelanjutan dari kegiatan sebelumnya yang waktu itu kita ngumpul di sini pesertanya lebih banyak. Kenapa lebih banyak? Karena mereka teko. Kalau sekarang kenapa berkurang? Bukan karena tidak datang, tetapi karena ada tugas yang diberikan oleh Dinas Pendidikan. Yang pertama saya pilih 2 teman, yaitu Bu Rifko dan Bu Denda, untuk kegiatan peningkatan kemampuan kompetensi literasi numerasi bagi guru yang merupakan kelanjutan dari tim literasi numerasi sebelumnya yang sudah diikuti Pak Dwi, Bu Nini, Bu Nurul, dan satunya adalah Bu Sus. Kemudian yang kedua, Pak Tontro tidak hadir di sini karena Pak Tontro mengikuti pelatih untuk peningkatan prestasi olahraga. Itu juga diadakan oleh Dinas Pendidikan. Kedua kegiatan ini tempatnya berbeda, tujuannya berbeda, tetapi semua dari Dinas Pendidikan berlangsung dari hari Selasa sampai dengan hari Jumat. Jadi sampai hari Jumat. Untungnya alhamdulillah kita ketemu dengan Bu Dinda, sehingga Bu Dinda bisa langsung membantu untuk pembelajaran, khususnya pelajaran IPA. Ibu dan Bapak, mohon maaf kemarin saya memang belum perkenalkan Bu Dinda. Jadi Bu Dinda itu datang ketika kami memang membutuhkan. Mudah-mudahan ilmu yang didapatkan Bu Dinda dari kuliah maupun dari PPG kemarin bisa mendukung Bu EH, mendukung juga program sekolah penggerak kita. Insya Allah kita akan menjadi betul-betul sekolah Spentilek hebat tenang. Orang yang hebat jenenge tok, tetapi memang kualitas kita memang meningkat. Kepada yang tua termasuk diri saya siap untuk menjadi lebih baik. Orang berarti tidak tua seloyor, tidak. Karena meskipun tua, saya masih punya amanat sebagai guru, sebagai pendidik. Jangan sampai ada pendidik seorang gelem mulang, orang gelem sinau. Masa orang gelem sinau gembar-gembar ke anak kepada untuk belajar? Hanya yang mau belajar, guru yang mau belajar yang punya hak untuk mengajar. Itu kata Bapak Kepala Dinas. Selanjutnya Ibu dan Bapak, ini merupakan kelanjutan yang kemarin sudah membahas tentang visi. Ibu Bapak juga sudah belajar dari visi itu yang sudah Ibu Bapak tuliskan kemarin, kepingine putrane kaya ngopo. Kemudian Pak Puji coba visi ngene dhewe apa Pak? Visi SMP 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya yang diberikan kepada saya untuk berbagi ilmu dengan Bapak Ibu guru hebat. Di sini saya sama-sama belajar juga. Jadi ternyata yang saya pelajari itu banyak tambahan ilmu-ilmu di sini. Mungkin awalnya saya terpaksa ya, karena pas itu kan Ibu Kepala untuk daftar ya, sama-sama bareng di ruang lab komputer. Terus ternyata dari ilmu yang didapat itu banyak sekali materi-materi yang diperoleh. Jadi tidak hanya misal pembelajaran diferensiasi itu ya, tidak hanya pembelajaran diferensiasi, banyak ilmu yang didapat. Terus terutama ini yang akan kita bahas, diseminasi budaya positif, juga ini banyak sekali ya yang kita pelajari. Tapi sebelumnya mungkin Bapak Ibu masih semangat ya, biarpun udah siang, kita tepuk semangat dulu. Dari guru itu dari mulai modul 1 itu tentang filosofi menurut Ki Hajar Dewantara. Ini kita harus menuntun murid itu sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Dan yang namanya murid itu pada dasarnya itu senang bermain. Makanya ini semua ada kaitannya dari mulai modul 1 sampai yang sekarang modul 1.4 dan modul 2 juga. Jadi semua tujuan utamanya adalah kita ke murid ya. Jadi untuk ini murid. Jadi menuntun murid sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, di sini juga kita dalam pembelajaran
Jadi kita harus mengedepankan mengetahui karakteristik murid kita. Insya Allah ya, sini Bapak Ibu guru sudah menjalankannya ya. Apalagi kan kita sekolah penggerak. Jadi dalam pembelajaran di kelas kita sudah melaksanakan juga diagnosis awal. Terus setelah diagnosis awal kita juga berusaha pembelajarannya diferensiasi ya di kelas. Dan yang di modul kedua itu nilai dan peran guru. Itu nilai itu kita yang pertama berpihak pada murid, reflektif, inovatif, kolaboratif. Nah, dan ini mandiri, dan kita insya Allah semua Bapak Ibu guru juga sudah melaksanakan ya, termasuk saya, karena kita juga tiap seminggu sekali ada kegiatan refleksi dan pembelajaran juga kita berusaha berpihak kepada murid, dan kita secara mandiri juga mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh MGMP baik komunitas belajar kita. Yang jadi permasalahan di sini adalah gimana strategi kita untuk meningkatkan budaya atau disiplin positif terhadap murid kita dari program-program yang sudah kita laksanakan ya, sesuai dengan visi dan misi sekolah kita. Nah, di modul yang ketiganya juga kita, ini yang modul kedua, peran guru penggerak juga peran guru itu kita sebagai pemimpin pembelajaran. Jelas guru di kelas itu adalah sebagai pengelola kelas. Nah, gimana caranya kita membuat murid kita istilahnya nyaman dan bisa memahami yang kita ajarkan. Jadi intinya semua berpihak kepada murid dari mulai modul 1 sampai modul 4. Jadi kita menuntun karakternya dan memberikan pengetahuannya juga. Kita juga bisa menjadi coaching bagi teman-teman. Nah, jadi kita manfaatkan saat refleksi, kita saling berbagi. Nah, seperti ini kan saya juga belajar dari yang pintar-pintar IT ya, seperti Pak Puji, Mbak Ratna, Pak Rosid, Pak Istanda. Jadi tidak ada yang tidak mungkin kalau kita mau belajar. Ya, ini saya juga awal-awal yang meraba-raba ya, tidak bisa, tapi dengan belajar ya kita bisa menambah ilmu pengetahuan kita. Terus ini juga yang kemarin kita kan sudah sosialisasi visi dan kesepakatan sekolah kita. Visinya itu sama, tidak ada perubahan, yaitu terwujudnya peserta didik yang bertakwa, berakhlak mulia, berprestasi, terampil, dan berwawasan lingkungan. Nah, dengan kegiatan Jumat Berkah yang kita sudah bagi-bagi, itu Jumat pertama kita ada kegiatan ini juga Jumat rohani dengan menyimak Al-Quran. Terus yang kadang ini ada tausiahnya juga. Terus yang Jumat kedua literasi numerasi, Jumat ketiga Jumat sehat dengan makan yang sehat dan senam. Jumat keempat itu kebersihan, dan Jumat kelima bakti sosial. Itu sudah bagus program-program kita. Nah, kita tinggal tingkatkan kedisiplinan kita. Jadi karena guru itu adalah sebagai toladan, ibaratnya guru itu digugu dan ditiru ya. Jadi kita, kalau insya Allah kitanya disiplin, nah murid kita juga akan disiplin. Nah, kesadaran dari diri sendiri. Nah, di sini juga ternyata saya belajar ya, budaya positif itu banyak sekali yang dipelajari. Ini budaya positif itu adalah nilai-nilai, keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang mendukung perkembangan murid, menciptakan lingkungan yang nyaman, aman, dan menyenangkan. Tujuannya adalah untuk menumbuhkan karakter anak agar mereka dapat menjadi manusia dan anggota masyarakat yang baik. Nah, jadi anak-anak kita ini ditempa di sekolah dengan budaya positif, pembiasaan yang baik. Insya Allah akan ada hasilnya yang untuk bekal di masa depan. Jadi akan kita terlihat kalau anak kita udah disiplin dari sekarang, nanti masa depannya juga dia akan disiplin. Jadi pembiasaan itu mulai dari diri sendiri, mulai dari sekarang, dan mulai dari hal yang kecil.
Nah, di sini konsep inti budaya positif itu adalah satu, perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positifnya, yang ketiga teori motivasi perilaku manusia, keempat keyakinan kelas, 5 hukuman dan penghargaan, 6 kebutuhan dasar manusia, 7 posisi kontrol guru, 8 segitiga restitusi. Nah, nanti kita sistemnya setelah ada penjelasan sedikit ini dari saya, kita sini diskusi tanya jawab untuk membahas gimana strategi disiplin positif yang akan kita terapkan di sekolah Pentilek Hebat ini biar tambah maju ya. Jadi kita semua sama-sama semangat dan termotivasi untuk membangun Pentilek yang hebat sesuai jargonnya ya. Ini perubahan paradigma belajar. Ini adalah cara pandang terhadap proses pembelajaran. Satu sisi dilihat bahwa peserta didik sangat dominan pengaruhnya terhadap proses pembelajaran. Cara pandang demikian memberikan kesempatan kepada siswa untuk lebih aktif dalam proses pembelajaran. Cara pandang inilah yang disebut sebagai pembelajaran berpusat kepada siswa, student center. Cara pandang demikian dikenal dengan paradigma baru. Jadi sekarang itu pembelajaran siswanya yang aktif ya, jadi student center. Kalau dulu itu cenderung guru yang dominan, guru yang ceramah, tapi kalau sekarang kita dirubah lagi paradigma baru, yaitu siswa yang aktif. Nah, di sini ada dualisme paradigma belajar. Di sini yang paradigma lama itu percaya bahwa faktor guru adalah paling menentukan. Kalau zaman dulu itu, gurunya, kalau gurunya misalnya ini apa, jadi guru hanya yang sebagai center, yang memberikan penjelasan terus, muridnya diam dengarkan. Berarti kalau istilah di saya dulu di Jawa Barat apa di Sunda ya, sidakep, apa ya itu sidakep ya. Jadi memperhatikan dia. Nah itu. Kalau sekarang paradigma yang kedua adalah yang sebaliknya, yakni siswa yang memperoleh kesempatan kepada siswa untuk lebih aktif dalam pembelajaran. Jadi kita sesuai peran kita mengharapkan siswa itu menjadi student agency. Jadi baik dalam pembelajaran maupun dalam kegiatan, kita didik siswa kita agar lebih mandiri, mempunyai rasa percaya diri, dan dia bisa mentalnya kuat untuk tampil baik dalam pembelajaran maupun lomba-lomba. Nah, di sini tujuan pendidikan nasional sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, ini berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Nah, ini pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Ini tadi sistem pendidikan nasional ini sesuai dengan profil pelajar Pancasila ya. Pelajar Pancasila adalah perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dengan 6 ciri utama: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Dan kita sudah laksanakannya di kegiatan P5 juga dalam pembiasaan sesuai dengan misi sekolah kita, juga kita sudah melaksanakannya. Nah, disiplin positif itu sebenarnya berdasarkan dari nilai-nilai kebajikan universal, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-discipline, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja
Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itu harus ada di dalam suasana yang merdeka. Ini menurut Ki Hajar Dewantara, ya, pemahaman filosofi Ki Hajar Dewantara. Nah, sementara makna disiplin diri, ini disiplin diri akan membuat seorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan mulia, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai agar tercapai tujuan mulia yang diinginkan. Sementara nilai-nilai kebajikan itu adalah nilai prinsip moral yang disepakati bersama oleh berbagai bangsa, budaya dan agama yang berfungsi sebagai panduan untuk perilaku yang baik dan benar. Nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita. Intinya nilai kebajikan itu nilai yang mempunyai nilai-nilai yang baik, yang positif dari diri manusia. Nah, sekarang apa hubungan disiplin diri dengan nilai kebajikan? Nah, ini motivasi perilaku manusia, mari kita tanyakan ke diri kita sendiri. Bagaimana kita berperilaku? Mengapa kita melakukan segala sesuatu? Apakah kita melakukan sesuatu karena ada dorongan dari lingkungan, atau ada dorongan yang lain, atau karena menginginkan sesuatu? Mari kita melakukan refleksi diri. Saya berangkat pagi karena absen, mengejar absen, ya. Nah, jadi faktor ekstrinsik atau intrinsik dari diri sendiri atau dari luar? Ekstrinsik, ya. Saya rajin mengajar karena tanggung jawab. Membuat perencanaan pembelajaran karena berarti faktor ekstrinsik apa intrinsik? Kalau intrinsik itu kan kesadaran dari kita sendiri. Ya, kalau ini kan faktor dari luar yang benar gimana kita bersama-sama menanamkan budaya positif itu agar dari faktor intrinsik dari kita sendiri, ya. Jangan dari faktor eksternal dari luar. Saya berpakaian rapi karena ya. Cenderung banyak ini, ya. Saya tertib berlalu lintas karena aman. Nah, ini awal mungkin karena faktor ekstrinsik, ya, umumnya. Nah, nanti kalau kita paham nilai-nilai kebajikannya, nanti akan tumbuh faktor intrinsik, ya. Nah, di sini teori perilaku manusia, Diana Gosen dalam bukunya School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. 1, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya takut disanksi, makanya disiplin. 2, untuk mendapatkan imbalan, pujian atau penghargaan dari orang lain. 3, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Saya tanya kepada Bapak Ibu guru hebat di sini, jujur dengan refleksi dari diri kita sendiri, apakah kita termasuk yang nomor 1, 2, atau 3? Menghargai kedisiplinan itu yang pertama karena takut dihukum, yang kedua karena pengen dapat imbalan, pujian, mungkin datang pagi karena pengen dinilai kepala sekolah, oh disiplin gitu. Yang kedua itu karena mendapatkan imbalan, pujian atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga karena dari diri sendiri, ya, inginkan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Umumnya dari nomor berapa? Gabungan 1 dan 2 karena takut sanksi dan pengen dapat penghargaan. 1, 2, 3 digabung. Maksudnya
dihindari biar nyaman. Nyaman. Yang kedua biar dapat imbalan. Itu genre. Yang ketiga apa itu maksudnya? Menghargai diri sendiri. Yang mereka inginkan itu mereka siapa? Kita. Ya kita yang ini yang menjadi orang yang mereka inginkan. Ya. Menjadi orang yang mereka inginkan maksudnya ya kita itu orang lain. Iya. Iya, menghargai diri sendiri. Oke. Jadi kalau yang ketiga itu berdasarkan dari dalam diri kita sendiri, karena kita menghargai diri kita. Oh, disiplin itu karena diri kita sendiri, karena kebiasaan kita. Jadi bukan karena takut hukuman atau penghargaan. Karena kita memahami, kalau yang ketiga itu memahami nilai-nilai kebajikan yang harus kita lakukan. Insya Allah kalau kita melakukannya, nah nanti kita akan yang menjadi berkah untuk kita juga. Ya. Nah di sini hukuman, konsekuensi, penghargaan dan restitusi. Ini hukuman, ini adalah suatu bentuk prosedur atau tindakan yang diberikan kepada individu atau kelompok sebagai konsekuensi atas kesalahan atau pelanggaran. Kalau konsekuensi, akibat yang terjadi sebagai hasil dari suatu perbuatan. Nah, penghargaan ini adalah sesuatu yang diberikan kepada individu, organisasi atau kelompok sebagai pengakuan atas prestasi atau keunggulan yang telah dicapai. Sedangkan restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, jadi restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Nah, sekarang saya tanya, ini di Spetileg Hebat cenderung melakukan yang mana? Hukuman, konsekuensi, penghargaan, atau restitusi? Ternyata penghargaan juga membuat ini ya, sesuatu yang tidak baik kalau dalam jangka waktu yang lama. Ya, misalnya kita di kelas memberikan award ke anak yang disiplin. Nah, tapi ternyata malah ada anak yang tidak ada, maksudnya anak yang pintar kita kasih penghargaan, ternyata ada anak yang lain yang merasa iri juga. Jadi membuat ini ya, kadang penghargaan dalam jangka lama juga bisa merupakan suatu hukuman. Jadi kalau dia pengen mengharapkan penghargaan terus, akhirnya kalau pas saat tidak dikasih penghargaan, tidak dikasih award, jadi malas. Nah, di sini kalau secara teori yang bagus itu adalah restitusi. Ya, jadi kita sama-sama dengan murid kita itu mencari solusi dari masalah mereka secara bareng-bareng. Nah, mungkin ini di sini Pak Rima sebagai guru PK akan lebih paham ya. Guru BK dalam mendampingi anak. Kalau hukuman itu cenderung kadang membekas ke anak. Nah, misalnya kita dengan bahasa yang kasar ya ke anak, dengan verbal, terus apalagi dengan fisik, itu nanti kadang teringat sampai masa dewasanya. Oh, ini saya pernah dihukum ibu, ini diomongi yang kasar ya, gitu. Nah, nanti hukuman itu akan membekas. Kalau konsekuensi itu berdasarkan keinginan anak sendiri. Saya melanggar, berarti saya harus. Nah, itu dengan adanya pembuatan keyakinan kelas, itu juga bagus sebagai salah satu cara anak biar mempunyai konsekuensi dari tindakan yang dia lakukan. Kalau dia melanggar keyakinan kelas, berarti harus ada konsekuensinya. Nah, mungkin di sekolah kita masih campur-campur ya, seperti tadi kata Pak Rosid, hukuman ada, konsekuensi ada, penghargaan juga ada, restitusi juga ada, ya, tergantung. Jadi kita, nah
Di sini makanya kita akan bahas gimana kita kesepakatan sekolah kita agar hal-hal yang tidak baik dalam mendisiplinkan anak itu tidak terjadi lagi. Gimana kalau kita menjadi dalam posisi kontrol guru itu kita menjadi seorang manajer, ya, bukan seorang penghukum, ya, atau pembuat bersalah. Nah, itu nanti ada posisi kontrol guru. Jadi yang lebih bagus itu restitusi. Jadi kita koordinasi dengan anak, mengajarkan murid untuk mencari solusi masalah mereka. Nah, di sini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah, perbedaan utama terletak pada fokus tujuan. Konsekuensi biasanya bersifat alami dan langsung berhubungan dengan tindakan. Kalau hukuman diberikan sebagai reaksi untuk mengubah perilaku. Nah, jadi kalau hukuman itu cenderung dari orang penghukumnya, ya. Tapi kalau konsekuensi ini alami dan berdasarkan kesepakatan. Nah, di sini memahami makna identitas gagal dan identitas sukses dalam segitiga restitusi. Nah, memahami identitas gagal, identitas sukses, disiplin disiplin tanpa tambahan kata positif di belakangnya sesungguhnya sudah merupakan identitas sukses dan hukuman merupakan identitas gagal. Nah, disiplin yang sudah bermakna positif ini adalah konsekuensi dan restitusi. Nah, jadi kita berusaha gimana di sekolah kita itu agar yang hukuman, penghargaan itu kita ganti dengan konsekuensi dan restitusi dalam penanganan anak. Nah, jadi ini kesimpulan kalau hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Ini anak atau murid tidak tahu apa yang akan mohon maaf, ini memang lagi agak masuk angin ya. Tapi memang tugas harus segera selesai. Kesimpulan konsekuensi ini: 1 sudah terencana atau sudah disepakati, 2 sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru, 3 umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Jadi berdasarkan keyakinan kelas, ya. Nah, mohon cermati Bapak Ibu, yang di sini mana yang merupakan hukuman atau konsekuensi? Nomor 1, hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman. Dan nomor 1 itu menulis. Kita menulis. Hukuman atau konsekuensi nomor 1. Nomor 2, hukuman atau konsekuensi lari. Hukuman. 3, membersihkan coretan. 4, konsekuensi atau hukuman. Yang kelima, hukuman atau konsekuensi. Karena kejemur. Hukuman. Ketujuh, Hukuman. jadi sudah paham mana yang merupakan hukuman atau konsekuensi. Tadi seperti dikatakan, restitusi itu adalah suatu proses menciptakan kondisi ya bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Nah, di sini adalah restitusi adalah sebuah cara untuk menanamkan disiplin positif kepada murid. Jadi restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Usaha menebus kesalahan atas inisiatif murid. Restitusi itu adalah tawaran, bukan paksaan.
Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik karena mengevaluasi diri bukan orang lain. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi itu menguatkan karena membangun kesadaran diri. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Sudahkah Bapak Ibu wali kelas membuat keyakinan kelas? Nah, insya Allah dengan keyakinan kelas itu adalah suatu cara kita menerapkan restitusi. Jadi biar kita tidak ada hukuman lagi, tidak ada penghargaan. Jadi di sekolah kita hanya ada restitusi dan disiplin positifnya ya, keyakinan kelas. Nah, di sini mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan? Ini menanamkan keyakinan akan menumbuhkan motivasi intrinsik murid karena manfaat helm itu untuk keamanan ya. Nah, itu contohnya seperti itu. Jadi kita menanamkan ke murid kita dari faktor intrinsiknya biar paham bahwa keyakinan yang kelas yang mereka bentuk itu harus dilaksanakan. Nah, ini kalau tahapan menciptakan program kebajikan ini banyak ya, seperti jujur, disiplin, tanggung jawab, belajar tertib, itu juga termasuk adalah nilai-nilai kebajikan. Ini tahapannya. Proses pembuatan keyakinan kelas, apakah sudah sesuai urutan-urutannya yang Ibu lakukan di kelas? Ya, ini pengertiannya daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan yang universal. Jadi awalnya anak kita ini dulu kelas impian mereka itu seperti apa. Nah, itu nanti ke depan catat, terus nanti kita kelompokkan. Setelah dikelompokkan, kita berubah menjadi bentuk kalimat yang positif, jangan kalimat yang negatif. Nah, itu terus nanti kita ini lagi dipilih menjadi yang paling utama mana yang dipilih di kelas tersebut. Nah, dari keyakinan kelas yang dibentuk tersebut itu bisa menjadi keyakinan sekolah. Jadi kalau peraturan tata tertib mungkin yang dari sekolah seperti yang dibuat Pak Hadiman itu kita pilah-pilah lagi, itu nanti kita sesuaikan dengan keyakinan kelas dari tiap kelas dan kita jadikan untuk keyakinan sekolah. Nah, ini contoh keyakinan kelas itu ya seperti ini: saling menghormati, menghargai dan bergotong royong. Kedua, sopan santun dalam bertingkah laku. Tiga, datang tepat waktu. Insya Allah di sekolah kita paling tidak 3S ya: senyum, sapa, salam. Usahakan nanti tambah sopan dan santun. Nah, 4, menciptakan suasana kelas yang bersih. 5, jujur, mandiri, bertanggung jawab dan berkebinekaan. Sesuai usulan kemarin kan dari Bu Nurul, prakasa perubahannya kita cenderung ke akhlaknya ya. Jadi mendidik anak-anak kita itu agar berakhlak mulia, berkarakter yang baik. Nah, ini kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ini seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia. 1, ini kebutuhan bertahan hidup. Itu sesuai yang saya bagikan kemarin misioner. Itu ya tujuannya ini. Nah, dan sudah saya ya analisa, cenderungnya ya banyaknya ya kebutuhan bertahan hidup ya dari anak juga, dan kesenangan. Nah, ini kasih sayang dan rasa diterima. 3, penguasaan. 4, kebebasan. 5, kesenangan. Jadi kita kalau ada anak bermasalah,
itu kita secara restitusi melihat dulu ya. Jadi validasi dulu ya, validasi tindakan, menstabilkan identitasnya dulu. Itu kenapa dia seperti itu? Mungkin dari kebutuhannya ada yang belum terpenuhi. Biasanya kan anak yang broken home itu mungkin karena kurang kasih sayang ya. Jadi banyak yang ini ya, faktor yang membuat mereka bermasalah di sekolah. Nah, ini kalau dunia berkualitas artinya ya keadaan ideal di mana individu memiliki akses yang setara terhadap kebutuhan dasar manusia dan sumber daya yang dianggap berharga. Nah, ini yang akan kita lakukan. 5 posisi kontrol guru, yaitu 1 penghukum, 2 pembuat rasa bersalah, 3 teman, 4 pemantau, 5 manajer. Kira-kira apa yang akan Bapak Ibu pilih? Ini kalau penghukum ini apa? Kalimatnya seperti ini. Jadi terkesan memerintah ya. Patuhi aturan saya, atau ini penerapan segitiga restitusi ya. Ini adalah suatu proses dialog. Di sini ada yang pertama, ini adalah menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Nah, nanti akan kita praktekkan, ada sebagai murid, sebagai guru, dan sebagai observer. Tapi sebelumnya mungkin ada pertanyaan tidak? Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Ibu Eha Juleha yang sudah menyampaikan presentasi dengan baik. Tepuk tangan untuk Ibu Eha Juleha sebagai CGP yang hebat. Semoga ilmunya bermanfaat dan ke depan akan sukses selalu untuk Bu Eha. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Acara berikutnya dilanjutkan dengan acara tanya jawab atau diskusi. Ya, sebelum praktek. Acara ini akan kita bagi menjadi 2 termin. 1 termin ada 3 pertanyaan. Kami persilakan kepada Bapak Ibu Guru yang akan menyampaikan pertanyaan atau tanggapan. Kami persilahkan. Mungkin ini apa? Penghargaan itu jadi segitiga restitusi, dan dari keyakinan kelas itu kita evaluasi terus. Nah, itu kita jadikan keyakinan sekolah. Kira-kira strategi apa? Mungkin ada usulan dari Bapak Ibu untuk lebih ditingkatkan lagi budaya positifnya. Gimana? Ada usulan? Mungkin ini ya, kalau ada penanganan anak gimana kita sepakati jangan sampai ada terjadi hukuman verbal atau apa. Kita jadi saat refleksi itu kita saling sharing, saling mengingatkan sama guru ya. Jadi karena anak itu terbentuk dengan karakter yang berbeda-beda. Nah, gimana kita saling berusaha, karena tujuan yang utama itu adalah kepada murid ya. Nih, mungkin ada lagi usulannya, kira-kira apa? Sekolah kita ada kegiatan yang di luar kelas. Contohnya kemarin ketika lomba dalam rangka Agustusan, itu karena situasinya di luar agak bebas, kurang kontrol dari Bapak Ibu Guru, maka terjadi gesekan. Nah, sementara gesekan tersebut butuh peran guru, terutama saya misalnya, karena dari BK, tetapi apa yang terjadi tidak sesuai dengan apa yang saya bayangkan.
sehingga kesannya malah menjadi siswa semacam agak berani sama guru. Dan kasus ini saya ingat pernah dialami oleh Bu Eha juga, ketika di dalam kelas akan memberikan restitusi tapi diterima berbeda dengan siswa, sehingga malah siswanya kelihatan kurang ajar. Itu menurut Bu Eha dari tadi restitusi, apa yang harus kita lakukan ketika menghadapi situasi seperti itu? Terima kasih. Kita perhatikan memang kalau anak-anak yang seperti itu ya, jadi kita memang harus benar-benar kita ada koordinasi dengan orang tua juga ya. Jadi kita sudah melakukan restitusi di sekolah. Nah, karena yang namanya pendidikan itu ya tidak hanya keberhasilan dari kita tapi dengan orang tua. Nah, jadi kita koordinasi dengan orang tua juga, di mana kita sebenarnya latar belakang dia seperti itu kenapa? Biasanya kan anak-anak yang kasar atau apa di sekolah biasanya dari lingkungan keluarganya yang tidak mendukung. Nah, kalau ternyata kita udah koordinasi dengan orang tua juga, nah itu ya kita koordinasi dengan kepala sekolah gimana baiknya menangani anak tersebut ya. Ternyata kita udah melakukan segitiga restitusi, sudah ya istilahnya menangani anak tersebut tapi tidak ada perubahan, ya kita kembalikan yang tanggung jawab adalah ya antara kepala sekolah dan keluarganya. Tuh. Sudah sepakatan dengan kepala sekolah, justru kuncinya itu sendiri malah yang tidak. Nah, itu dibutuhkan, makanya itu kan kita ada keyakinan kelas dari tiap kelas, keyakinan sekolah. Nah, itu koordinasi wali kelas dalam pembinaan. Tiap hari Senin itu ada pembinaan wali kelas. Nah, kita selalu berusaha menanamkan nilai-nilai kebajikan dan keyakinan kelas selalu kita ingatkan. Nah, itu harus kita laksanakan. Dan ada grup parenting, kita manfaatkan grup parenting, koordinasi dengan orang tua. Nah, jadi nanti Pak Dimas sebagai guru BK juga koordinasi dengan wali kelas, memanggil orang tuanya lewat grup parenting. Kalau ternyata dia tidak datang, kemungkinan emang tidak dikasihkan mungkin suratnya. Nah, ini mungkin kita sebelum praktek kita, karena waktunya sudah siang, kita refleksikan ya jadi kita berusaha mencari strategi disiplin positif untuk sekolah kita biar budaya positif itu sudah biar terbiasa. Jadi kita harus meningkatkan ini segitiga restitusi, terus keyakinan kelasnya kita evaluasi lagi. Jadi jangan sampai terjadi ini anak-anak pelanggaran lagi. Jadi mereka benar-benar mematuhi keyakinan kelas, dan itu butuh kerjasama dari kita, dan kita menjadi contoh role modelnya bagi anak-anak. Nah, agar terbentuk budaya positif di sekolah. Nah, itu mungkin sekian dari saya. Kalau ada kekurangan atau apa, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelek itu berapa? 40. Masa 40? Aduh, bikin malu aja kamu. Aku tuh jadi temanmu tuh udah lama loh. Tak kadang-kadang jadi anak pinter kok. Masalah ini kayak gini nih. Yuk gimana ini? Nih lihat nih. Bagus apa punya aku tau? Makanya yang bener lah sekolah kamu itu. Ya, aku tuh udah bener-bener sebenarnya. Bener-bener opong nilainya 40 gitu. Bener itu gimana? Harus kamu. Aku dapat nilai ulangannya jelek 40. Tapi terus diajarnya Ali ngejek. Ngejeknya gimana? Katain dia merasa punya teman kok nilainya kayak gitu. Terus aku dibilang gak bener sekolahnya. Padahal kan aku udah berusaha. Emang nilainya Ali berapa? Aku dapat nilai 90. Dinda 40. Ini mata pelajaran ini Dinda susah nggak? Ada yang susah, tapi aku tuh gara-gara enggak belajar. Tadi malam nggak belajar. Kenapa nggak belajar? Ngantuk.
Ngantuk. Emang sorenya ngapain Dinda? Ya sih main, tapi ya aku tuh ngerasanya kan ngantuk. Aku mikirnya, ya aku pasti bisa lah gitu. Dia mau belajar tapi ngantuk. Oh gitu. Berarti nggak bisanya karena Dinda nggak belajar lagi malam. Tapi Dinda harus gimana besok kalau ada ulangan lagi? Ya kalau semisal nih aku malamnya ngantuk, berarti aku belajarnya harusnya jam malam. Harusnya belajarnya apa? Harusnya pulang sekolah. Pulang sekolah. Berarti Dinda udah tahu solusinya apa kan? Iya. Jadi jangan sedih lagi ya. Besok belajar lagi. Kasih Sama-sama. Zulaiha dengan baik. Kemudian terima kasih pula kepada Bapak Ibu guru yang sudah mengikuti acara ini dengan baik pula. Semoga kita senantiasa diberi kesehatan, keberkahan, dan diberi ridha oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah acara ini kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa penutup yaitu subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini kalian sudah membuat kesepakatan kelas. Dari sini keyakinan kelas itu kita pilih yang paling utama ya. Dari yang kalian pilih kebersihan, kerapihan. Nah, kalian silakan tentukan keyakinan kelasnya mana yang